Halo, selamat datang di podcast Sinkronisasi Biografi. Nah, dalam kali ini aku bakal jelasin tentang sosok manusia, tokoh yang sangat berjasa untuk Indonesia. Namanya adalah Ricky Nelson. Jangan sampai ketukar ya, ada tokoh lain juga namanya Ricky Nelson di Amerika. Kalau ini orang Indonesia pure, dia kuliah di Jepang, kemudian dia berprestasi di sana. Dia seorang engineer dan juga dia menghasilkan temuan-temuan yang wow dan dia mengabdikan dirinya di Indonesia setelah lulus. Bagaimana perjalanannya dan bagaimana cara aku mereviewnya? Check it out. Terima kasih. Hai teman-teman. Nah, aku berterima kasih untuk teman-teman yang masih stay untuk dengerin podcast aku. Podcast kali ini sesuai yang ada di judul ya. Aku pengen nge-review kayak pidato atau ceramah, mungkin nanti aku taruh di link. Ricky Nelson ngomong waktu itu, aku dengerin sekitar 2 jam apa 3 jam ya gitu petuahnya. Nah, aku pengen nge-review di sini, kayak aku ulang lagi. Terus untuk ini aku ngerasa udah langsung nerapin sekarang gitu loh, apa yang dia ngomongin. Dia ngomong apa? Dia ngomong katanya setiap tahap pendidikan itu kayak S1 sarjana, terus juga apa sih namanya magister ya, S2 dan juga profesor S3 itu ada tahap-tahapannya. Di mana S1 ini kita langsung aja nih, langsung aja gue ngomong to the point. S1 ini proses di mana kamu tuh udah ada masalah dan kamu tuh menyelesaikan masalah itu. S2 proses di mana kamu menemukan masalah dan kamu harus menyelesaikannya dengan cara kamu. S3 atau menjadi profesor itu, kamu membuat masalah yang tadinya belum ada dan kamu harus menyelesaikannya dengan cara kamu sendiri. Gue sekarang di tahap kayak gue langsung udah S3 deh tanpa gue kuliah S3. Jadi barusan kejadiannya, gue pengen bikin podcast kan, terus gue taruh HP-nya. Pas gue taruh, tiba-tiba nih HP jatuh dong, dan di bawah tempat gue naruh ada laptop kan. Emang gue nulis dulu nih apa yang Ricky Nelson ngomong, gue ketik, terus gue rangkum. Jadi gue baca dulu tadi, habis emang baca jatuh ke layar dong, ke LCD rusak. Nanti mungkin ada momen gue kasih lihat kayak gimana. Kayak tadinya gue pengen nabung buat jalan-jalan, duitnya kayak bakal kepake buat itu. Ya Allah, mohon maaf kalau ada salah ya, cuman ngerasa kayak niat baik ada aja gitu, cobaannya. Nah, ya udah, jadi seperti itu. Dan sekarang aku pengen review, semoga masih ingat karena laptopnya bener-bener literally anak Jaksel banget, literally rusak guys. Aku nggak bisa baca isinya dan aku belum backup ke email. Oke, ditunggu sebentar. Ricky Nelson ini adalah seorang fisikawan, di mana dia ini bisa dibilang dia juga ilmuwan, dia penemu, dan dia keren banget. Aku pengen jelasin di mana dia tuh nggak pernah bikin tugas akhir, tapi dia udah S3 ibaratnya kayak gitu. Wow, keren banget kan, dia bikin mobil listrik. Dia klop banget sama yang namanya Dahlan Iskan. Dahlan Iskan itu juga salah satu tokoh yang ada di Indonesia ya, yang nggak kalah hebatnya. Si Ricky Nelson ini kok bisa sih bikin tugas akhir atau skripsinya 8 halaman doang. Jadi dia tuh waktu itu kuliah di Jepang dan dikasih tahu yang tadi aku bilang, ada tahapan S1 seperti apa, S2 seperti apa, S3 seperti apa. Ketika dia itu punya keberuntungan masuk S1, dia itu didampingin sama profesornya gitu. Si Enrique Nelson itu tuh pas mau lulus dia dibilang kayak gini sama si profesornya, harus menyelesaikan. Akhirnya dia ngasih cuma 8 halaman. Oke, Prof, karena definisi profesor itu, sebenarnya gue masih sedih guys karena laptop gue definisi S1 itu ada masalah dan menemukan masalah. Ini saya udah ada dari penelitian saya, 8 halaman ini cukup memuat poin-poin gimana caranya menyelesaikan masalah. Saya bukan sastrawan, jadi saya merasa tidak perlu saya harus menulis banyak gitu untuk yang ada di skripsi ini. Yang penting ini udah cukup memuat masalah-masalah yang ada gitu. Terus dia bilang kayak gitu. Terus dia juga bilang kalau saya mengikuti standar yang ada gitu, bisa aja saya tinggal copy paste sama kakak-kakak senior saya yang sebelumnya untuk bikin bikin skripsi ini. Tapi menurut saya selagi bisa diefisienkan, why not gitu.
Dan profesor di Jepang itu nge-ACC, oke, pas dia baca, oke, terus akhirnya disetujuin dong. Itu keren banget. Skripsi 8 halaman, coy, lu berapa halaman skripsi? Kayak gitu. Nah, terus itu salah satu kehebatannya. Terus dia juga banyak kehebatan lainnya. Dia bilang kalau ada hal-hal mungkin lebih tepatnya teman-teman bisa cek biografinya ya, di mana Ricky Nelson ini dia ini membuat mobil listrik, kemudian dia juga membuat kincir angin. Aku langsung aja ke poin-poin yang aku ingat. Prestasinya mungkin ya, prestasinya dulu baru aku jelasin nasihat-nasihat dia. Seputar mobil listrik, dia itu pernah yang namanya bikin cuma dikasih tenggat waktu uh, relatif singkat bersama diajak Dahlan Iskan. Ketika dia bikin mobil listrik ini, ternyata berhasil atau tidak? Ternyata tidak. Terjadi kecelakaan dan banyak orang yang akhirnya nggak percaya sama dia buat dia memperbaiki itu. Dana nggak ada, terus juga nggak dapat support karena percobaan dia nggak berhasil. Nah, di situ dia mikir kan, kayak dia di sini ngasih nasihat ke penontonnya yang aku baca di situ, bahwa ketika kita gagal, mungkin orang bilang mimpilah setinggi-tingginya, tapi pada realitanya orang yang bermimpi itu nggak pasti langsung tercapai, bahkan banyak yang nggak tercapai, banyak yang gugur. Ketika kita memilih sesuatu, banyak yang akhirnya nggak tercapai. Kita harus terima realita itu emang kayak gitu. Di bidang sains, di bidang apapun itu, kenyataan itu nggak segampang ngomong. Dia pun juga ngerasain itu. Tapi apakah kita menyerah? Sebenarnya definisi dari berusaha itu apakah berhasil kayak gitu. Dan dia melihat, ya pas Dahlan Iskan nanya, apakah kamu sekarang mau menyerah? Dia bilang, no, aku mau mencoba lagi dengan dana yang terbatas, dengan pokoknya segala keterbatasan dia nyoba lagi. Dalam waktu sekitar 5 bulan, pada tahun 2013, akhirnya dia berhasil untuk membuat mobil listrik yang lebih baik. Dia perbaiki, dia susun triplek, kayak gitu. Dia berhasil dan diundang ke Menristek. Padahal dia itu, waktu itu dia dinyatakan, waktu gagal itu dia dinyatakan melakukan percobaannya ilegal gitu. Dan ketika itu kalau misalkan orang mau tahu ya, ketika dia perbaikin lagi, dia nyoba uji coba mobil listrik itu sampai kalau nggak salah sekitar 130 km per jam, itu bisa atau enggak, itu tengah malam ya. Kalau misalkan orang tahu itu ilegal, sebenarnya bisa dinyatakan ilegal. Untuk segitunya dia ingin membuat perubahan. Banyak di sini esensi-esensi yang belum saya bilang ya terkait perubahan itu. Gimana nasihat-nasihat dia saya belum jelasin, baru pengalamannya. Dan ketika di Kemenristek Dikti udah selesai. Maksudnya selesai gimana? Ya udah, nggak ada kayak harus gimanain lagi, kayak dia udah bikin seinian itu dan ya udah nggak ada tindak lanjut, ternyata hanya untuk sosialisasi aja. Ya kayak gitu, ternyata banyak hal-hal yang kita coba, kita udah maksimalkan, nggak banyak dukungan, nggak banyak apa, dan kita balik lagi untuk itu sebenarnya definisinya apa. Ricky Nelson juga bilang fisika, misalkan dia kan fisikawan ya, fisika itu udah ada dari 400 tahun yang lalu. Kalau lo belajar 4 tahun fisika ketika kuliah, ditambah 3 tahun mungkin SMA ngambil IPA ya, terus lo ngerasa pinter, apakah berarti udah belajarnya ngerasa wow? No, katanya itu esensi dari belajar sepanjang hidup. Di situ gue juga dapet hikmah dari yang Ricky Nelson ngomong dan juga hadapi di relate-nya. Banyak banget sih, gue ngerangkum aja tuh sampai 16 halaman, 20 deh, gila kan, ngerangkumnya doang 20 halaman gitu. Jadi banyak yang belum gue sampaikan, tapi intinya seperti itu. Dan juga dia bilang di situ kalau misalkan fisika, ilmu-ilmu lainnya, terutama sains yang dia dalamin, itu sepanjang hidup akan terus bergerak, dalam arti nggak selesai. Yang kita temukan hari ini, di masa depan masih ada lagi perubahannya. Kayak sekarang kan banyak juga nih kayak hewan, terus juga tanaman, varietas-varietas baru yang misalkan X ketemu Y, kayak gitu-gitu kan, kayak apa sih namanya, persilangan gitu-gitu, menemukan hal baru. Begitupun ilmu.
Makanya kalau misalkan di Mahfuzat atau istilah dari Muslim itu tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu semenjak buayan hingga liang lahat. Kalau nggak salah sih yang terlintas waktu gue SMP belajar kayak gitu. Ya kayak gitu. Esensi dari belajar, esensi impian nggak tercapai, it's okay. Balik lagi ke niat yang mungkin udah pernah gue bahas di podcast gue sebelumnya. Kalau misalkan esensi itu kita orientasinya amal ya, amal akhirat. Ini mungkin jadi percepatan amal kita aja buat akhirat, karena kalau mikir hasil dunia tuh apa ya, fana sih kalau menurut gue gitu. Dan Ricky pun ngomong kayak gitu. Terus dia juga ada semangatnya yang bisa kita tiru. Dia punya pengalaman dimana akhirnya dia di Jepang itu, oh iya ada lagi mungkin sebelum dia terjun, dia kontribusi dari Jepang ke Indonesia, gimana dia benar-benar berkontribusinya. Gue terharu sih, maksudnya untuk dia yang dielu-elukan di Jepang, akhirnya dia pindah ke Indonesia, dan support dari Indonesia ya kayak gitulah, kurang disupport sampai dia tapi tetap ingin mengabdi di Indonesia, dia ke pedalaman. Nah itu kayak gimana, nanti dulu guys, aku pengen ceritain dulu untuk ketika masa dia di Jepang. Dia itu punya profesor yang percaya banget sama dia. Dia ikut kompetisi internasional namanya, di perusahaan internasional namanya Nidex. Di sana itu terkenal banget untuk para engineer terutama. Di Nidex itu ada poin-poin persyaratan gimana caranya supaya menang gitu. Dikasih clue lah, ibarat kalau mau ujian kisi-kisi. Salah satu kisi-kisinya adalah bisa memberikan keuntungan untuk perusahaan Sinidex itu. Wah, si Ricky Nelson nih tahu kayak gitu, dia udah bikin percobaan, dia mau ikut kompetisinya langsung minder lah. Kenapa? Karena yang diurusin tuh hulu. Ibarat kan ada nih kayak bisnis nih, ada hulu ke hilir. Hulu itu kan ibaratnya akarnya kan, ibarat kayak tanaman organik yang diperjualbelikan, ini proses menanamnya gimana. Nah dia tuh di proses itunya lah, wong dia berprosesnya itu di hulunya, gimana cara untuk memberikan keuntungan ke perusahaan. Orang ini baru bisa nanti sekarang di-create menghasilkan keuntungannya probably atau maybe bahkan 10-20 tahun lagi gitu. Akhirnya dia kayak nggak mungkin lah menang. Udah tuh poinnya paling mentok 80. Akhirnya dia ikut nggak ya, akhirnya dia nggak ikut. Setahu gue dia nggak ikut. Akhirnya ya udah, dia nangis kan, kayak sedih. Lalu bikin penelitian itu nggak gampang loh, kayak skripsi aja kan nggak gampang, ini skala internasional. Terus dia udah tahu kayak kalah duluan. Akhirnya di situ keren sih, dia punya profesor namanya Kaji kalau nggak salah namanya. Profesor Kaji itu bilang dia menunjuk mahasiswanya yaitu Ricky Nelson untuk ikut kompetisi itu. Padahal Ricky Nelson udah ngerasa pasti gue gak akan dipilih juga nantinya gitu. Tapi akhirnya dia dipilih. Terus kata Ricky Nelson, ini mah udah pasti kayak lu ikut, lu udah tahu pasti kalah kayak gitu. Terus dia bilang, Prof tahu saya gak bakal mau ikut, saya gak akan lah, saya udah nyerah lah. Secara poinnya aja kayak gitu. Gak mungkin lah saya menang kayak gitu. Orang gak akan ngasih keuntungan si perusahaan Nidex itu. Si profesornya akhirnya bilang kayak, ibaratnya nih kalau orang Jaksel ngomong Jaksel dong, orang sekarang, orang Jakarta ngomong, orang Betawi ngomong kayak, ya lo ikut, kalau lo gak ikut, gue ngomong maksudnya ke bagian kepanitiaannya lah, ibaratnya ke juri apa kepanitiaannya gitu. Si profesornya bilang, gue nyerah, gue kalah. Coba lo punya guru percaya sama lo segitunya, padahal lo ngerasa gak pede, sampai dia tuh bilang, kalau lo gak ikut, gue langsung kalah. Ibaratnya langsung ngibarin bendera putih. Yang ngomong tuh guru lo sendiri. Gimana coba? Dia katanya tuh ibarat buah si malakama, dimana kalau ngambil udah pasti kalah, atau udah pasti ini gagal, gak diambil juga orang kena gitu, kayak gitu, kena imbasnya gitu.
Terus profesornya, dia bingung kan, terus profesornya bilang, ambil, menangin, atau mati. Cuma dia bilang kayak gitu. Karena profesornya kan, ya masa lu punya guru lo mau mengibarin bendera putih cuma karena lo nyerah gitu. Ya udah, dia akhirnya ambil. Hal yang menjadi peradaban, maksudnya nggak pernah terjadi di bertahun-tahun atau mungkin belasan tahun sebelumnya Nidex berdiri dan mengadakan kompetisi itu, pada pertama kalinya si presiden Nidex ngomong, dalam sejarah Nidex kompetisi kayak gini nggak pernah yang namanya poin, 1 poin keuntungan bisnis keuntungan, keuntungan bagi perusahaan itu dihilangkan poin itu. But I'm engineer, kata presidennya. Saya juga engineer, saya juga orang teknik. Saya tahu ini berbahaya banget kalau bisa kita terapin nantinya untuk di masa depan. Dia bilang kayak gitu. Itu udah ngarah dong ke siapa. Ini bakal bahaya kalau kita pakai untuk di masa depan dan gak akan ngasih keuntungan perusahaan sekarang ini. Gak kayak poin-poin sebelumnya. But I'm engineer dan gue ngerasa, gue lagi emang dia orang Jepang ngomong gue, ini bermanfaat dan sesuatu hal yang inovatif dan besar banget. Akhirnya boom, dimenangkan lah si Ricky Nelson itu. Wah, nangis lah dia. Cara sebelumnya nggak pernah. Akhirnya di sini Ricky Nelson bilang, definisi dari visi itu adalah kita ada 3 poin di sini yang harus kita tahu tentang orang yang harus dimiliki dari orang itu 3. Ini masih nyangkut sama pertama, sama tadi ya ceritanya. Pertama ini adalah memiliki visi. Visi itu apa sih? Kata Ricky Nelson, nih bukan kata gue ya, gue cuma menerjemahkan dalam bahasa gue karena gue pingin sih lebih banyak orang yang tahu, apalagi itu kayak pidato lama, gue pingin kayak ngerius gunain lagi aja buat nge-share ke teman-teman dari apa yang udah gue nonton. Visi itu adalah pandangan kita yang belum terlihat di secara kasat mata, tapi pandangan yang paling ideal, paling sempurna yang kita lihat. Itu orang yang harus dimiliki leader, pemimpin. Memiliki visi. Poin pertama, dan itu dimiliki oleh Ricky Nelson. Poin kedua, how to make the vision comes true. Benar nggak tuh bahasa Inggrisnya, bodo amat lah. Yang penting gue ngomong. Jadi gimana menyusun strateginya? Kalau kata Maudy Ayunda, dia itu selalu menerapkan di breakdown. Mimpi besar dia, goals dia yang kayaknya jauh banget. Makanya mungkin dia bisa ya kayak keterima di universitas ternama dunia 2 coy gitu. Ternyata rumusnya itu, kalau dia goal besar dia kecil-kecilin, dia perintilin sampai terkecil. Gimana nih nge-breakdown nih sampai hal terkecil. Nah, itu poin kedua yang harus dimiliki seorang leader. Poin ketiga, apa ya gue? Itu bener gak inget. Ya pokoknya nanti mungkin next gue akan jelasin. Jadi itu ada 3 poin yang harus dimiliki oleh seorang leader. Dan Ricky Nelson ini bilang, leader itu, ini yang bikin gue terharu sih. Dan kayaknya udah sedikit sih leader yang punya kemampuan kayak gini. Leader itu yang makannya terakhir. Dia bukan visualis kan sih. Dia menceritakan dari kisah nyata, kisah lama, yaitu Ali bin Abi Thalib ketika memimpin, dia memastikan rakyatnya atau orang-orang sekitarnya itu udah makan atau belum. Dia keliling gitu, baru dia makan. Jarang ya leader sekarang kayak gitu, seperti itu. Terus leader itu bukan yang kerjaannya paling dikit, kata dia. Leader itu sesuatu yang harus bisa membawa perubahan. Jadi sebenarnya ini balik lagi ke orientasi. Sebenarnya kita berusaha terus ternyata di real life sering gagal
Dan gak semua orang yang hidup di dunia ini tercapai impiannya padahal udah berjuang banget. Terus esensinya apa sih selain amal, akhirat gitu ya? Ternyata visi itu sendiri ya manfaat sih jatuhnya ke amal juga. How to kita bikin peradaban jadi lebih baik, at least dari hal-hal terkecil yang kita punya, kayak gitu. Itu definisi dari leader. Dan Ricky Nelson bilang gitu. Mungkin karena udah lama ya nih aku ngomong, aku mau kasih tahu sedikit hal lagi, yaitu Ricky Nelson. Tadi aku udah mau janji ngomongin ketika dia terjun akhirnya di Indonesia. Akhirnya dia ketika berprestasi di Jepang, dia bilang ketika apalagi terutama ketika dia menang kompetisi di Nindex itu ya, dia pingin ilmu dia manfaatkan untuk bermanfaat di Indonesia. Dia pingin bikin kincir angin. Gimana nih gue bikin kincir angin yang mana ketika gak ada angin bisa muter? Gimana tuh? Gak ada angin muter coy di pedalaman. Angin gede dia tahan. Dia bikin akhirnya bisa di sebuah daerah namanya adalah Ciheras, yang pada masa itu dia bikin di sana itu jalanan kayak kolam. Di sana orangnya sejahtera ke bawah, middle down semua, bukan middle up atau up. Terus dia di sana itu komoditas orang itu inian lingkungan pasir besi gitu, banyak pekerja-pekerja tukang-tukang ilegal, makannya solar, ibarat atau beneran banget makannya solar kayak gitu-gitu. Dan dia bikin dia bisa ketika dia bikin proyek itu, dia bisa mewujudkannya sama masyarakat di sana. Dia bikin 20 unit dan berhasil. Alhamdulillah ya, kayaknya ini juga mungkin ini karena udah mau 19 menit ditambah video tadi gue sempat stop. Alhamdulillah kalau gue berhasil ngomong, gue merasa bahwa ini kayaknya emang harus di-share berapapun yang nonton. Karena gue bisa ngomong nyampein ini. Hal terakhir yang mau gue sampaikan, karena gue gak mau ngomong terlalu banyak lagi, adalah dia ngomong tentang inspirasi. Einstein bikin, ini gue gak ada stop ya, cuma bikin tadi pertama gue stop, terus gue bikin ini 2 menit 3 menit terus gue bikin ini langsung, kayaknya mau gue langsung upload, gue gabungin upload. Dia bikin yang namanya rumus Einstein, E sama dengan MC kuadrat. Ya kita udah tahu tentang semua itu. Terus orang bikin buku biologi sekian halaman, kita harus hargai ya. Apapun ilmu yang ditemukan, penulis probably, and then hal-hal apapun yang tercipta sekarang ada, apakah dia serta-merta dapetin itu, otaknya terlintas dari mana guys? You know, dari Yang Maha Pencipta. Jadi gue pingin, mungkin ini bukan ilmu dari gue cuma kayak translate dari bahasa gue aja, mengingatkan lagi ilmu yang kita punya, skill yang kita bisa, apapun itu, hal terkecil apapun itu, termasuk apa yang gue sampaikan sekarang, bukan dari gue, tapi dari Allah. Kalau kita punya sesuatu, itu Allah berarti yang nakdirin melalui perantara kita, entah itu rezeki, entah itu ilmu, entah itu apapun itu, sekalipun dia ilmuwan gitu, itu anugerah dari Allah. Dan kita gak sepantasnya untuk menuhankan ilmu. Oke, ini ilmu punya gue, itu tuh terlintas kayak gitu, udah berarti kita sebagai perantaranya untuk ada yang menyampaikan, ada yang menyalurkan, ada yang berkarya, menemukan dan sebagainya. Ilmu itu adalah, nih mungkin gue translatein dari bahasa gue, ilmu itu adalah anugerah, bukan Tuhan. Tidak sepantasnya kita menuhankan ilmu, tapi anugerah kita harus manfaatkan dengan baik, karena gak semua orang mendapat anugerah yang Allah bikin terketuk hatinya untuk ngomong, untuk menyampaikan, untuk mengeluarkan dengan outputnya apapun itu, buku, karya, penemuan, film, apapun itu, maka ya itulah inspirasi. Kita harus wujudkan. Itulah visi. Tugas kita mewujudkannya. Itulah tugas manusia hidup.
Kita harus menemukan blueprint kita tuh apa. At least gue gak berhasil pun, kedepannya apapun itu, kita udah tahu role kita apa. Seperti yang udah pernah gue bilang, ada 7 tangga keberhasilan. Yang pertama itu apa sih namanya, kita banyak orang tuh dari bawah dulu geraknya. Dari bawah adalah, nanti kalian bisa lihat, cek di podcast gue yang bagian apa ya. Pokoknya sebelum gue ngomong-ngomong tentang puisi tuh ada yang durasinya panjang, suara doang, itu ada tahap-tahap keajaiban atau apa gitu. Tapi ternyata orang sukses itu sebenarnya dari atas, coy. Dari kita menemukan sebenarnya arti tujuan hidup kita tuh apa. Dari situ kita sebenarnya include bisa dapat koneksi, bisa dapat rezeki, bisa dapat jabatan, mungkin posisi, bisa dapat skill, kita ketemu potensi kita apa, dari kita bisa bermanfaat dari orang lain. Tapi kebanyakan orang gerak dari bawah. Dia bikin aman dirinya dulu, dia nyari jabatan dulu, nyari koneksi dan kasih sayang dulu, nyari ini dulu, ini udah aman, baru dia nyari sebenarnya tujuan gue apa sih. Itu yang bikin lama. Dan ketika salah satunya jatuh nih, gue review lagi ya, salah satunya jatuh, dia hancur. Misalkan dia patah hati, terus dia apa, jabatan hilang, dia hancur. Pokoknya keadaan-keadaan itu. Padahal ketika dia tetap tahu nih satu poin di atas, memberi meaning dan arti di hidupnya, dia punya visi, dia tahu nih blueprintnya apa, ini hancur, dia tetap jalan guys. Dan itu akan memperbaiki lagi, ibarat kulit ular ya yang udah copot, bisa bikin bagus lagi kayak gitu. Dia memperbaharui lagi. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin podcast ini sangat tidak sempurna, dan juga gue mager, jujur gue mager untuk motong-motong. Jadi semoga ada yang dengerin ya. Ibarat ini kayak live aja, cuman gue save kayak gitu. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.